Silakan Bung Wisma. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, ini Bisma Putra sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Agrobisnis Rumah Millennials, dan hari ini akan ditemani oleh moderator yang kebetulan Mas Aditya Herwin, Wakil Ketua Bidang kita, kebetulan lagi berhalangan hadir, dan hari ini akan ditemani dan diganti oleh Mas Iftikar dari Aku Petani. Oke, Mas Iftikar, boleh nyapa dulu? Siap. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, teman-teman semua. Halo. Ya, boleh. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang rice mill industri di Indonesia dengan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Arief Prasetyo Adi, lalu yang kedua ada Pak Hendratan. Yang pertama, Pak Arief adalah sebagai Direktur Utama dari PT Food Station Cipinang Jaya. Beliau juga sebagai top CEO BUMD secara berturut-turut 2 tahun ya, Pak Arief ya, dari tahun 2018 sampai 2019. Kayaknya 2020 bakal dapat lagi nih kayak penghargaan ini. Amin. Oke, lanjutnya pembicara keduanya juga ada Hendratan, yaitu Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Perpadi. Sebenarnya dia juga pengusaha beras sih. Kalau mungkin kalian pernah tahu beras Sumo, nah ini dia orang di belakang. Dan secara produksi, secara konsep, secara rice mill, penjualan dan semuanya, wah Pak Hendratan luar biasa. Dan kebetulan dia selain Ketua Bidang Pengembangan Teknologi di Perpadi, juga Ketua DPD Perpadi Jawa Timur. Ya Pak Hendratan ya. Oke, siap. Oke, mau kita lanjutin hari ini ngobrol Ramadan bareng Siblings RM hari ini. Akan kita buka dengan Pak Arief. Kita mau sedikit pengen tahu nih, Pak Arief ini bergerak di bidang apa dan food station itu apa sih Pak Arief? Mungkin boleh dijelasin. Iya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, malam ini kita mau sharing beberapa kegiatan. Pak Hendratan, apa kabar? Pak Tarto tadi juga saya lihat Ketua Umum Perpadi, ada Pak Burhan, juga ada Sekjen, teman-teman semua. Food Station itu sebenarnya BUMD Pangan Jakarta. BUMD Pangan Jakarta yang ditugaskan oleh Gubernur Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas baik harga maupun pasokan kebutuhan pokok. Jadi mulanya Food Station itu hanya memiliki beberapa tempat untuk pedagang menjual beras. Jadi semacam lapak, ya pasar induk beras Cipinang itu. Kemudian ada gudang sekitar 104 gudang di sana. Kapasitas gudangnya itu kalau kita lihat sih harusnya bisa sampai 200.000 ton, tapi yang saat ini berjalan stoknya itu di-maintain di atas 25.000 ton. Mungkin begitu Mas Ismail untuk introduksi. Oke. Ada lagi Pak Arief? Atau cukup? Cukup. Oke, boleh. Nih sekarang kita lanjut lagi nih ke Pak Hendratan nih. Kita mau tanya-tanya nih, apa sih sebenarnya Perpadi itu? Hendra, mungkin bisa dijelasin. Dan pengembangan teknologi itu apa aja nih tugasnya nih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang saya hormati. Saudara moderator, ada Pak Arief. Selamat malam Pak Arief. Malam, tadi saya lihat juga sama Pak. Saya lihat ada Pak Ketum, ada Pak Burhan juga, Sekjen. Selamat malam semuanya, saudara-saudara semua, adik-adik dari Rumah Milenial. Saya akan coba share screen ya. Bisa ya Mas Bisma ya? Boleh, bisa. Sebetulnya di filenya ini sudah semua penjelasan tentang Perpadi. Boleh.
Mana nih? Penasaran kita nih. Oh, ternyata ada Pak Haji Charmin juga ya ternyata. Waduh. Halo. Ada Pak Haji, ada teman-teman nih, ada salam kenal nih Mas David. Hotman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Banyak sekali nih dari ada Dela juga ya. Wah, banyak sekali, ramai sekali hari ini. Wah, kira-kira kurang lebih udah ada 30 partisipan. Pak Ketum, selamat malam. Ketua Perpadi kebetulan juga ada di sini, Ketua Umum Perpadi Pak Sutarto Halimuso, ada Pak Sekjen juga Perpadi, Pak Burhan, terima kasih sudah join. Selamat malam semua. Di sini. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman yang lain juga. Nah, ini nih. Pengen tahu nih, apa sih Perpadi itu ini, apa sih? Mas Bisma. Sudah bisa muncul ya slide-nya ya? Udah. Nah, ini saya akan mulai dengan pengenalan Perpadi dulu. Nah, Perpadi singkatannya Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Jadi didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1968. Berarti waktu Perpadi didirikan, Mas Bisma, saya ini masih belum ada ya, belum lahir kita. Jadi ini, nah Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Mas. Jadi pada tahun 2020 ini, awal tahun, kita pun juga mengadakan Munas, sehingga kepengurusan kita ini baru tahun 2020 sampai 2025. Nah, di sini Dewan Pakarnya, ketuanya ada Pak Arief, yang juga Dirut Food Station tadi. Saya sendiri ada dalam pengurusan ini, jadi Ketua Umum ada Pak Tarto. Pak Tarto malam ini juga hadir di sini. Selamat malam Pak Tarto. Ada Pak Sekjen tadi, Pak Burhanuddin. Selamat malam. Iya Pak, selamat malam Pak. Saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan Teknologi di Perpadi. Nah, nggak muncul ini dia nih slide-nya ya. Penggilingan padi. Nah ini, jadi Perpadi ini organisasi profesi masyarakat. Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia berbentuk asosiasi berasaskan Pancasila, bersifat independen, dengan ruang lingkup nasional, berdaulat, dan mandiri atas dasar kesamaan profesi dan fungsi, bernafaskan ekonomi, berwatak sosial, dan kekeluargaan. Nah ini Mas, ini semua adalah penjelasan tentang Perpadi ya. Saya sendiri di Perpadi sebagai Ketua Bidang Pengembangan Teknologi. Berarti tugas saya di sini adalah mencari pengetahuan tentang teknologi, Mas, tentang pengolahan pasca panen yang sesuai untuk industri penggilingan padi yang ada di Indonesia. Kemudian pengetahuan tentang teknologi itu harus saya perkenalkan kepada para anggota Perpadi melalui program-program yang ada di Perpadi, supaya bisa diadopsi, diaplikasikan ke fasilitas-fasilitas yang ada. Semuanya itu untuk mencapai perbaikan mutu dan peningkatan produktivitas para anggota. Oke. Next-nya, Pak. Ya. Jadi itu tentang Perpadi dan tugas-tugas saya, Mas. Oke. Terus ini gimana nih Perpadi sendiri sebenarnya berperan nggak sih dalam ketahanan pangan secara garis besar sih? Aku pengen tanya. Perpadi jelas sangat berperan dalam ketahanan pangan ya. Bentar, ini di slide ini juga bisa dijelaskan. Nah ini peran penggilingan padi ya, Perpadi Mas, sangat strategis dalam ketahanan pangan. Jadi alur selanjutnya dari subsistem produksi, simpul agribisnis perberasan, produsen dan pasar. Kita menentukan jumlah ketersediaan beras dan pangan.
kita juga menentukan mutu beras yang dikonsumsi masyarakat. Jadi mutu beras sekarang sudah ditentukan oleh pemerintah juga, tetapi yang memproduksi dan menentukan mutu apa yang diproduksi oleh Perpadi itu adalah kita. Menentukan tingkat harga gabah dan pendapatan petani. Menentukan tingkat harga beras yang dibayar konsumen. Menentukan distribusi beras dan gabah antar kabupaten, provinsi, antar pulau. Oke, itu Menentukan terakhir itu ya. pangan daerah. Jadi itu pun juga ada dalam ini, tercermin juga dalam visi dan misi. Bentar, halaman berapa ini? Nah, ini visi Perpadi, terwujud usaha penggilingan padi dan perberasan yang profesional, mandiri, tangguh, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan berkeadilan dalam rangka terwujudnya masyarakat agroindustri dan keseimbangan perekonomian, pedesaan, dan perkotaan. Ya. Misinya ini. Oke. Misinya itu ya. Oke. Betul. Jadi semuanya ini kita ini tujuannya untuk mendorong perbaikan mutu dan peningkatan produktivitas. Kalau mutunya dan produktivitasnya anggotanya kita semakin meningkat, berarti Indonesia juga akan produksinya meningkat, kualitasnya meningkat, sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan. Gitu, Mas. Oke. Kalau organisasi profesi Perpadi itu bagi kalangan pengusaha penggilingan padi penting nggak sih sebenarnya? Menurut Intan? Menurut saya sangat penting ya Perpadi. Jadi karena begitu banyaknya pelaku usaha di bidang penggilingan padi, jumlahnya itu 182.000. Ini nasional ya, Mas ya? Nasional. 182.000 itu menurut sensusnya BPS tahun 2012. Diperbarui di tahun 2016 sensusnya itu turun menjadi 100. Turun ya? Iya, 159.000 sekian ya. Saya nggak ingat persis. Nah, berarti kan bisa dibayangkan ya berapa banyak pelaku usaha yang terlibat di dalam sini. Walaupun turun di 2016, tetapi jumlah 159.000, hampir 160.000, itu tidak bisa dikatakan kecil. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang bergerak di sini, dan pelaku usaha ini perannya sangat besar. Bisa dilihat di sini, di slide yang pertama tadi. Nah, ini. Nah, pelaku yang sebanyak itu, perannya sangat besar. Bisa dilihat dari putaran uang yang ada dalam anggota Perpadi dalam wilayah Indonesia ya. Jadi per tahunnya itu kurang lebih sekitar 350 triliun loh. Wow, luar biasa ya. Kalau dibagi sampai perharinya 1 triliun. Itu belum termasuk, betul, itu belum termasuk transaksi gabahnya, perputaran ekonomi sektor pendukungnya ya. Ini baru beras aja ya, baru beras 1 aja. 1 triliun tadi per hari beras saja itu. Baru beras saja. Betul. Nah, jadi dari jumlah pelaku usaha yang sebanyak itu dan perannya sepenting itu kita perlu suatu wadah yang bisa mengkoordinasi, memperjuangkan supaya para pelaku usaha yang sebanyak ini dan sepenting ini mereka bisa menambah daya saingnya. Tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di internasional. Jadi yang kita inginkan bahwa para pelaku usaha penggilingan padi ini, kita ini mutunya nggak hanya baik hanya di Indonesia saja, bahkan di internasional kita pun juga harus bisa jadi produsen beras yang berkualitas baik. Okay. Nah, ini semua perlu wadah, Mas. Nah, wadahnya ini Perpadi. Jadi pelaku usaha yang sebanyak ini semuanya berkumpul dalam satu wadah, wadahnya Perpadi. Nah, melalui Perpadi pula, pemerintah pun juga mudah berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Mereka bisa mensosialisasikan kepentingannya, menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Nah, Perpadi dan pelaku usaha maupun pemerintah juga bisa bersama-sama menjaga ketahanan pangan nasional.
Jadi peran Perpadi ini ya untuk para pelaku usaha, untuk pemerintah, untuk semuanya itu sangat penting. Oke. Ini satu lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Mas Iftikar mau boleh tanya nih, silakan. Boleh. Nah, ini kan Pak forumnya Rumah Milenial nih, mungkin banyak juga dari peserta kita ini kalangan milenial. Apa yang bisa milenial lakukan atau peran milenial di dalam Perpadi sendiri? Apakah ada porsi milenial dalam Perpadi sendiri itu gitu Pak? Oke. Mungkin anggotanya gitu. Ada, yang jelas ada ya. Jadi justru sebetulnya kalau mau dibilang peran milenial ini justru kita tunggu-tunggu di Perpadi. Ya, milenial itu kan kelahiran tahun 1980 ya sampai tahun 2000, betul ya? Ya, saya nyaris, tapi saya nggak masuk ini. Saya nggak masuk milenial, kurang sedikit saya nyaris. Tapi banyak anggota kita, jadi ini mereka memang kita tunggu-tunggu, para milenials ini. Sebetulnya untuk memajukan industri penggilingan padi Indonesia yang kita ini sebetulnya sudah cukup tertinggal dari negara-negara tetangga ya. Mau tidak mau, industri kita ini harus dirombak secara besar-besaran. Kita harapkan para pemuda milenial jangan ragu untuk terjun masuk ke dalam industri penggilingan padi ini. Nah, saya sendiri masuk ke dunia ini ya, industri penggilingan padi ini, itu saya merasa sebetulnya industri ini bisa sangat mengasihkan kok. Sangat menyenangkan, sangat menantang ya. Penggilingan padi ini pun sebetulnya sekarang ini sudah berkembang cukup cepat, Mas. Kita bisa dikatakan kita sudah masuk ke industri 4.0 juga ya. Jadi banyak proses maupun mesinnya itu yang berbasis internet. Oh ya, udah ada di Indonesia itu udah ada sendiri yang kayak gitu ya. Banyak. Ya, kita ini betul. Kita sudah banyak. Perkembangannya ini sangat pesat lah. Jadi tetapi kan ini perlu keterlibatan pemuda milenial yang saya sampaikan, karena kan kita ini kalau ya kita nggak bisa ngomong ini ya. Jadi saya lihat banyak contoh yang teman-teman atau anggota Perpadi yang masih muda-muda bersemangat, mereka berprestasi juga. Jadi ada yang sudah melakukan regenerasi dari orang tuanya ke anaknya. Kemudian mereka melakukan perubahan yang secara besar pada usahanya dan positif, dan banyak yang berhasil. Jadi dulu yang awalnya penggilingannya itu kecil, kuno, teknologi lama, sudah regenerasi, anak-anaknya maju, mereka mendapat pengetahuan tentang teknologi yang baru, mereka mengaplikasikan, mereka investasi mesin yang baru, dan mereka usahanya maju pesat. Jadi contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Di anggota Perpadi sendiri pun juga banyak anggota-anggotanya kita yang muda, sukses. Jadi ya kita harapkan anak-anak muda milenial ini masuklah. Kita siapkan karpet merahnya. Perpadi kita menyiapkan. Jadi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara, adik-adik milenial, mari kita masuk, kita bergabung di Perpadi, kita bangun Indonesia ini dari hulu sampai hilir. Kita siapkan karpet merahnya. Oke, ini mulai ada pertanyaan dulu ya. Cuman nanti kita ini dulu deh. Next kita bakal minta Pak Arief mau kasih slide juga nanti biar kita gabungin jadi satu. Oke. Halo. Oke. Cukup ya, Pak Indratan udah cukup ya? Masih ada lagi atau udah cukup? Oke. Next kita habis ini mau mendengarin penjelasan dari Pak Dirut Food Station, Pak Arief Prasetyo Adi, boleh dipersilakan. Wow, ini keren sekali nih. Terima kasih Mas Bisma. Izin sharing sedikit mengenai Food Station. Food Station itu
seperti apa saat ini, bagaimana, mungkin saya minta waktu 5 menit untuk menyampaikan. Jadi Food Station ini adalah BUMD Pangan Jakarta yang tugasnya sudah saya informasikan sebelumnya. Jadi Jakarta ini, untuk teman-teman millennials, rumah millennials, Jakarta itu memerlukan konsumsinya kurang lebih 82.000 ton sampai 90.000 ton satu bulan. Artinya kita di Jakarta ini memerlukan kurang lebih 1,2 juta ton satu bulan dengan jumlah penduduk yang 10,27 juta jiwa. Artinya ini kalau malam. Kalau siang, yang namanya kota satelit di sekitar Jakarta, itu bekerjanya ke Jakarta dalam kondisi normal ya, bukan PSBB seperti hari ini, itu diperkirakan ada 3-5 juta dari Bekasi, Depok, Tangerang Selatan yang bekerja di Jakarta. Sedemikian Jakarta ini menjadi daerah konsumsi. Berikutnya, kalau kita lihat di sini, kemarin kan Pak Presiden menyampaikan ada beberapa daerah defisit. Sebenarnya memang tidak perlu disampaikan defisit, memang beberapa wilayah seperti Jakarta itu aslinya defisit, gitu. Gitu ya, nggak punya lahan ya Pak Arif ya? Nggak punya lahan. Jadi Pak Jokowi sampaikan defisit itu sebenarnya memang kita ini daerah konsumsi seperti Jakarta memang nggak punya lahan. Even Jawa Barat aja kalau dilihat di situ defisit 770.000 ton. Sedangkan Jakarta perlu 1,2 juta ton. Nah, daerah mana sih yang bisa kita jagakan? Nah, itu daerahnya Pak Endratan itu, Jawa Timur 1,7 juta. Kemudian Sulawesi Selatan 2,3 juta gitu ya. Jawa Tengah 1,7 juta ton gitu. Jadi kita harus pandai mengatur stok yang ada di Jakarta. Kurang lebih seperti ini, surplus 12 provinsi, defisit 22 provinsi. Jadi kalau Pak Presiden menyampaikan 7 provinsi defisit itu sebenarnya malah 22 yang defisit kalau tidak diatur dengan baik begitu. Kemudian Food Station sendiri ini BUMD Pangan DKI sebenarnya udah dari tahun 72 ini Mas Bisma sama teman-teman semua. Jadi Bang Ali sudah mempersiapkan Jakarta itu pada tahun 72 itu sudah dipersiapkan pasar induk beras Cipinang. Ya. Pada saat yang bersamaan kurang lebih setahun 2 tahun itu ada pasar induk Ramadjati. Kemudian ini fungsi-fungsinya menjaga supply dan sebagai instrumen pemerintah pengendali harga beras di Jakarta. Hari ini kita mau sampaikan bahwa dengan dibantu teman-teman seluruh pedagang termasuk dari Perpadi, Jakarta itu sangat stabil harganya. Kemudian yang berikutnya lagi, BUMD ini ada sedikit perbedaan. Jadi tidak hanya memperoleh laba, tetapi juga mengembangkan perekonomian daerah, sekaligus menjaga pasokan. Terakhir kita ditugaskan juga untuk menjaga inflasi. Jadi inflasi di Jakarta itu ditargetkan 3% plus minus 1%. Tahun lalu 3,5% plus minus 1%. Nah, di Jakarta itu ada banyak sekali BUMD-nya yang berkaitan dengan pangan ada. Iya, ada 23. Jadi kalau teman-teman lihat MRT, Bank DKI, Transjakarta, gitu ya, Paljaya itu salah satu dari sekian banyak BUMD, tapi yang di pangan ada 3, ada Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Pasar Jaya ini pemilik 155 pasar. Yang kita kenal biasanya tuh teman-teman ke Blok M, kemudian ke beberapa pasar yang termasuk Tanah Abang itu punya PD Pasar Jaya dan itu premium lokasinya semua. Kemudian ada Dharma Jaya ini untuk daging dan ayam. Nah, Food Station ini palu gada nih kalau ditugasin apa-apa aja Pak Endratan kita kerjain ya, mau beras, minyak, tepung, telur, bawang putih semuanya dikerjain untuk stabilisasi. Sekarang udah ada berapa produk tuh Pak di Food Station sendiri? Wah, cukup banyak variasinya ya. Jadi kita juga salah satu
perusahaan daerah yang mengembangkan trading, tapi nggak melulu masalah profit ya. Jadi hari ini misalnya kalau teman-teman ini lihat gula sedang sulit gitu ya, Food Station memproduksi gula dan menjual di end customer itu masih 12.500 gitu. Jadi ada fungsi-fungsi sosial yang harus kita. Iya, betul. Kemudian ini ada milestone, mungkin nanti mengenai NPD, New Product Development, Private Brand, apa semua kita juga develop. Nah, cara stabilisasinya bagaimana gitu kan? Cara stabilisasinya itu kita ada dua. Yang pertama mengontrol pasokan, yang satu hadir sebagai pemain pasar. Tetapi Food Station ini sebagai BUMD pangan nggak boleh mendominasi. Ya, artinya harus bekerja sama dengan teman-teman penggiling padi, gapoktan di sentra produksi. Jadi kita hanya membuat balance gitu. Kenapa demikian? Supaya tata niaga ini juga berjalan dengan baik. Jadi kita misalnya bermitra dengan Mercu Buana, punya Pak Mas Bisma misalnya, ya grup. Kemudian ada Pak Catim, ada Pak Haji Nelis dari Ngawi, ada teman-teman dari Pasar Induk Cipinang. Jadi kita sebagai BUMD ini ada tugas sebagai kolaborator. Jadi Pak Anies sebagai gubernur menyampaikan kepada kita semua, kita harus menjadi kolaborator. Ya, sangat berbeda kalau one man show gitu ya. Ini enggak, kita mengajak sedemikian rupa sehingga semua bisa berkontribusi. Jadi kita harus tahu nih, Jakarta itu perlunya berapa, kebutuhannya, neraca pangannya berapa untuk khususnya beras, kemudian berapa yang harus disiapkan. Tinggal kita mau berapa lama stok itu disiapkan, ya. Berapa lama ketahanan pangannya Jakarta, kemudian potensi-potensi panen berikutnya itu ada di mana. Nah ini sangat menarik. Jadi challenging-nya ada di sini gitu ya. Kemudian satu lagi hadir sebagai pemain pasar. Karena kita harus bisa mendistribusikan produk kita sampai ke end customer. Artinya begini, nggak cukup kita produksinya banyak, kemudian post harvest-nya mesinnya Pak Hendratan udah bagus, kemudian disimpan di gudang, tapi kita nggak bisa jual. Akhirnya berasnya itu numpuk. Beras ini bukan barang antik yang semakin lama disimpan semakin mahal, bukan. Jadi beras ini harus di-refresh sedemikian rupa, ya, sehingga turnover-nya kita bisa sesuaikan, dan berapa stok minimum yang harus kita pegang. Jadi sampai dengan panen berikutnya. Artinya kalau daerah tertentu panen, kemudian daerah lainnya tidak panen, ya, kita harus bisa dapatkan sumber-sumber itu dari sentra-sentra produksi lain. Jadi itu seninya dalam memanage inventory di perberasan, khususnya di Jakarta. Jadi cara kontrol pasokannya, kita punya ada early warning system di webnya Food Station. Nanti kalau teman-teman millennials mau main ke webnya, www.foodstation.co.id, di sana ada info harga beras, ini ada merek-merek dagangnya, kemudian stok awalnya berapa, stok akhirnya berapa, ini semua ada di sini. Ini daily basis diupdate, sehingga semua stakeholder perberasan bisa melihat kegiatan di Pasar Induk Beras Cipinang. Kenapa Pasar Induk Beras Cipinang sangat penting? Karena di sini ada 300-400 pedagang, yang isinya ini tukang beras yang luar biasa, yang pengalamannya udah 30 tahun. Wow, baik sekali. Mas Bisma, kau bisa bayangin, dari Jakarta ini beras bisa dikirim ke Natuna, ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke ke Bangka, Belitung, gitu ya. Itu dari sini. Nah, grafik ini adalah grafik 3 tahun. Secara mudah, kalau yang di atas ini kita lihat adalah panen. Jadi panen raya itu biasanya produksi 60% itu sampai Juni aja. Paling kalau geser sebulan 2 bulan itu karena cuaca El Nino, La Nina gitu ya. Kemudian yang 30% itu panen gadu. Panennya baik, kering, tetapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang terakhir adalah panen kecil 10% di akhir tahun. Nah, yang di merah yang panen kecil ini, nanti mungkin Pak Hendratan juga bisa sharing. Kita perlu siapkan apa sih di bulan Oktober sampai Desember, mungkin geser sampai Februari atau Maret gitu ya. Kemudian ini related dengan harga. Jadi pada saat panennya rendah,
harga itu tinggi. Jadi supply and demand theory. Nah, ini tren harga beras di di pasar induk beras Cipinang juga. Nanti bahannya bisa saya share, tapi saya ingin secara sekilas bahwa Jakarta ini berkontribusi kurang lebih 30% untuk national inflation. Artinya luar kalau biasa. Jakarta itu bisa baik harganya, pasokannya, itu artinya cukup signifikan mempengaruhi inflasi nasional. Dan kita selalu maintain itu harga inflasi itu di bawah dari nasional, gitu ya. Ini yang kita jaga terus sepanjang tahun. Berikutnya lagi, ini ada pengembangan produk-produk FS. Ini sekalian promosi, ada di supermarket, modern market. Ini temannya Beras Sumo nih, kalau di sana jajaran Pak Hendratan biasanya. Cuma Pak Hendratan kualitasnya sangat baik. Kita tahu Beras Sumo di Pak Hendratan itu juga luar biasa. Kita juga punya private label, jadi kalau ke ini L nih Lotte, kemudian Indomart, Alfamart gitu ya. Ini tidak lebih bagaimana kita bisa membuat harga pasar itu seimbang. Artinya pada saat Food Station mengeluarkan beras, harganya juga tidak lebih, tadi Pak Hendratan sudah sampaikan peraturan pemerintah, jadi ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017, sudah menyebutkan harga eceran tertinggi untuk beras premium itu berapa. Nah, kita tempel tuh harganya di situ. Jadi suka nggak suka kita semua di insan perberasan tuh ada ceiling, ada selling price ya, ada harga tertinggi. Kemudian berapa tuh Pak Arif? Harganya berapa tuh? Kembang. 12 untuk Jakarta 12.800. Untuk daerah beberapa sentra produksi seperti Lampung, Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah itu kemudian berikutnya ada naik lagi sekitar 300, kemudian naik lagi Rp500 untuk Papua dan sekitarnya. Itu peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2007. Ya, ini produk-produknya Food Station. Ini mesin ini satu-satunya mesin beras yang ada di tengah kota, karena kalau sekarang teman-teman milenial mau investasi mesin beras, tanahnya aja harganya udah di atas 20 juta per meter gitu ya. Tapi ini karena kita sudah bersyukur lah dipersiapkan oleh Pak Gubernur zaman Bang Ali ya, artinya sudah mempersiapkan ini semua, tanahnya dari tengah kota gitu. Ini kurang lebih kita ada 14 hektar dan kita ada 2 mesin di dalam kota ini. Ini ada Pak Gubernur meresmikan mesin. Kemudian berikutnya lagi, sayangnya saya nggak bisa tampilkan videonya, tapi kurang lebih pengelolaan beras. Nanti Pak Hendra kalau ada video mengenai rice milling unit bisa di-share juga ke teman-teman. Ini saya tadi secara cepat copy di PDF gitu. Kemudian ini kegiatan-kegiatan Food Station. Jadi selain menjaga stabilitas harga, kita juga punya program untuk pangan murah KJP Plus. Ini sekarang sementara di hold, menunggu sampai mungkin bulan depan kita akan mulai lagi. Jadi beras dengan harga 30.000, artinya ini semua disubsidi pemerintah dihitung. Jadi masyarakat bawah, Pak Gubernur, Pak Anies menyampaikan bahwa ini kewajiban kita semua memberikan pangan yang murah, baik, bergizi, punya kualitas ya kepada masyarakat yang ada di Jakarta, gitu. Ini produk-produk Food Station ada di retail modern. Oh, itu dia. Jadi kalau kita lihat, banyak juga ya. Sudah seperti ini, masif. Ini kalau pasar murah, ya di 70 kelurahan setiap hari akan seperti ini. Tapi karena sekarang sedang PSBB, kita stop dulu sementara. Ada juga program beras untuk ASN di Jakarta. Ini juga ada sekitar 1.000 ton sebulan. Jadi ada 16.000 karyawan. Jadi satu jiwanya 5 kilo. Ini dipotong dari tunjangan kinerja daerah. Ya, ini sangat membantu. Kenapa? Pada saat harga beras tinggi pun kita jual dengan harga yang sama dan di bawah harga pasar. Kemudian beras ASN ini TKD, tunjangan kinerja daerah ini, dulu itu memang sudah untuk beras, tetapi sempat beberapa waktu karena kualitas berasnya kurang baik, sehingga dialihkan ke rupiah. Tapi sekarang kita sudah punya pabrik sendiri, sudah punya kapasitas, kita sudah bisa memberikan beras. Ini juga di copy paste di beberapa daerah. Ini sangat penting. Ini captive market. Kemudian kita punya
tugas lagi dari Gubernur mengenai Zero Hunger. Jadi Pak Gubernur meminta nggak boleh ada orang kelaparan di Jakarta. Ya, kita sedang setting berjalan ini sekitar 5 ATM. Ini for free ya, semua free, diidentifikasi oleh teman-teman lurah RT RW setempat. Ya, ini juga berjalan. Kemudian bantuan pangan non tunai ini pengganti Rastra, kita ikut di area Jakarta. Kita tambahin nih ada telur ayam, kacang hijau, beras premium. Kalau dulu 100-150 ribu, sekarang sudah 200 ribu rupiah. Oh, udah naik ya. Dan naik, ini PM-nya ada 175.708. Nah, berasnya juga beras yang baik, telurnya juga E+, ada NKV-nya, nomor kontrol veterinernya, kemudian kita beri kacang hijau juga. Jadi, kita bisa berperan seperti ini. Kemudian kita juga bersinergi dengan teman-teman BUMN, selain tadi teman-teman pedagang, kita dengan ada Perinus, Perindo, ada Bulog, gitu ya, ada Pertani, ada Sanghyang Sri. Sebentar lagi kita akan juga coba tanam di Sukamandi bersama teman-teman dari Sanghyang Sri. Ini program bawang putih, ini kewajiban tanam dari kita mengimport 15.000 ton bawang putih. Ini ada di daerah Temanggung. Terakhir kita punya di Uci, ada di Tegal di atas. Ini juga punya challenge tersendiri karena negara kita bukan negara subtropis, kemudian harus ditanam di ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian kita juga sangat concern dalam pengembangan bawang putih ini. Memang agak sulit memulainya, tapi kita berusaha keras ya. Mulai dari gagal 1 ton, 2 ton, 3 ton. Sekarang rata-rata Pak Hendratan kita di sini udah bisa 5,1 ton per hektar untuk bawang putih. Walaupun tidak bisa semua area, tapi yang kita lihat daerah-daerah seperti Temanggung dan Guci, daerah Tegal itu potensi keberhasilannya tinggi. Kalau ini tadi udah disebutin Pak Hendratan, ini beberapa penghargaan yang didapat oleh Food Station. Dan berikutnya ini wisata edukasi. Jadi Pak Anies meminta kita, ini termasuk teman-teman millennials nih, mungkin ada teman-teman nih yang ngira pohon beras tuh kayak apa gitu ya, padahal sebenarnya itu ada padi yang harus, jadi kemudian diproses demikian rupa. Kalau di Singapura kan belajar mengenai chicken, dia tahu chicken gitu, tapi dia nggak tahu ayam itu anaknya kayak apa gitu. Beda sama kita yang besarnya di Indonesia gitu. Nah, teman-teman milenial juga sama nih. Jadi mungkin ada yang ingin main ke Food Station, bagaimana teknologi RMU ya, Rice Milling Unit yang ada. Kemudian kalau kita lihat, nanti dalam waktu dekat kita punya galeri. Di galeri itu ada sedikit mengenai edukasi perberasan yang ada di Indonesia, termasuk sumber-sumber. Mungkin dari saya itu, Mas Bisma, mohon maaf agak lama, tapi intinya kita semua mengharap teman-teman millennials ini ke depan berkontribusi gitu. Tadi Pak Hendratan sudah sampaikan. Ini kenapa sangat penting. Bayangkan kalau anak-anak muda Indonesia sudah tidak punya keinginan bercocok tanam, ya, tidak punya keinginan untuk konsentrasi di pangan, itu sangat bahaya ke depan. Padahal jumlah penduduk bertambah terus, lahan pertanian yang terkonversi ya berkurang terus, kebutuhan dunia juga lebih tinggi, iklim kita tidak bisa pastikan ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita semua tuh nggak punya tadi sumber-sumber produksi seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah gitu ya. Kita akan sangat sulit ke depan anak cucu kita. Nah, mungkin ini mengundang teman-teman karena potensi nggak cuma beras ya, hortikultur di Indonesia ini sebenarnya potensinya luar biasa. Hanya kita belum sampai kepada satu teknologi yang seperti di luar negeri. Ya, sebagai perumpamaan misalnya apel. Kalau main ke supermarket ada Fuji Apple.
Fuji Apple, Fuji Sunmoon, ya. Bayangkan mereka ada winter 3 bulan terakhir itu di setiap tahunnya, tapi mereka masih bisa supply ke Indonesia. Mereka punya teknologinya. Ini sebenarnya tugasnya kita semua, termasuk pemerintah, mencari teknologi yang tepat guna, sehingga bisa memperpanjang shelf life, umur produk, dari produk-produk hortikultur. Jadi jangan sampai panen bawang, semuanya panen, habis itu kita nggak bisa simpan karena nggak punya teknologi. Semuanya harganya jatuh. Berikutnya lagi kita sebut aja cabai merah. Dan ini terus-menerus setiap tahun berulang-ulang. Nah, saya berdoa besok kalau Pak Hendratan jadi menteri, tolong teknologi dari luar bisa diadop Indonesia. Kayak gitu ya Mas Isma? Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Arief dari Food Station. Ini kebetulan juga udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke chat-nya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Marinda Putri nih, kayak untuk Pak Hendratan nih. Dia pengen nanya nih, sebenarnya apa sih yang nyebabin lemahnya daya saing industri penggilingan padi di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam? Terus, padahal penggilingan padi merupakan kesatuan dari alur produksi pertanian yang seharusnya diperhatikan dan bisa juga menjadi lapangan pekerjaan di desa-desa. Mungkin kok Hendra bisa menjelaskan nih pertanyaannya, bisa menjawab. Iya, ya. Ini adik Marinda Putri ya. Ya, kalau kita melihat memang dari penggilingan kita yang ada di Indonesia, Mas Bisma, jumlahnya banyak. Tapi 90% lebih itu adalah penggilingan padi kecil. Penggilingan padi kecil, resources-nya mereka terbatas. Teknologi yang dipakai, rata-rata teknologi tahun 80. Udah tua sekali, jadi teknologinya itu memang sudah lama, sudah tua, resources-nya mereka terbatas, sehingga mereka tidak bisa atau tidak mau mengadopsi teknologi yang baru. Nah, ini yang tadi sebetulnya saya sempat tadi singgung, perlunya regenerasi, perlunya millennials masuk ke sini. Karena kita memang butuh semangat-semangat baru itu. Nah, dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini, 90% lebih penggilingannya kita itu dalam situasi seperti itu, kecil dan kuno. Otomatis produktivitasnya rendah, kualitasnya rendah. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, yang tadi ditanyakan adik Marinda Putri, saya bilang, ya kita memang ketinggalan ya. Penyebabnya ya itu, kita memang banyak penggilingan dari kita ini, saya melihat kurang bersemangat untuk melakukan suatu perombakan atau terobosan. Nah, dan kita ini mungkin juga ada gap-gap yang dimana regenerasi itu terlambat dilakukan. Jadi banyak mungkin generasi yang sebelum milenial sini ya, berarti gen apa ya? Gen X ya, Mas ya. Gen X ini mungkin mereka nggak tertarik, banyak yang nggak tertarik dalam industri penggilingan padi ini. Jadi yang mungkin seusia-usia saya atau atasnya saya, lebih tua dari saya sedikit ya, itu mereka mungkin lebih banyak memilih untuk tidak meneruskan usaha orang tuanya di penggilingan padi. Nah, dengan tidak ada penerusnya, mungkin orang tuanya pun juga merasa malas untuk melakukan suatu adopsi teknologi yang baru. Nah, ini beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kita ini makin lama makin tertinggal akhirnya. Nah, mungkin juga di luar negeri seperti Thailand, Vietnam, itu juga ada keterlibatan dari pemerintah ya, bahwa pemerintah mungkin lebih memberikan fasilitas kepada pelaku usahanya. Di Indonesia mungkin juga ada. Saya yakin itu ada, dan kita pun juga melihat sendiri. Tetapi mungkin Indonesia ini negaranya lebih luas, pelaku usahanya lebih banyak. Ya. Jadi ini memang tidak bisa dipungkiri lah bahwa mungkin negara sudah melakukan hal yang sama,
pemerintah Indonesia sudah melakukan hal yang sama, tetapi mungkin tidak cukup karena kita memang negaranya lebih besar, lebih luas. Yang lebih dominan harusnya ya adalah memang perombakan besar-besaran tadi yang seperti saya sampaikan, kita perlu darah baru, kita perlu semangat baru. Pak Arief yang sebetulnya yang menjadi contoh yang sangat baik loh. Jadi saya melihat perubahan yang terjadi di Food Station sebelum Pak Arief dan sejak dipegang Pak Arief, itu luar biasa sekali. Yang saya melihat sendiri bukan hanya mereka ini melakukan perubahan dari sistem dari produksinya, yang mana dulu itu mungkin prakteknya menyewakan kios atau lapak kepada pedagang beras, tetapi sekarang ini mereka pun juga menjadi seorang produsen yang besar, kompeten, punya fasilitas yang besar dan modern. Bukan hanya itu, tetapi di dalam proses manajemennya, yang saya lihat banyak sekali muda-mudi yang tergabung di dalam Food Station. Ya. Dalam berbagai posisi. Kemarin ya terakhir saya main ke kantornya Pak Arief, dikenalin ya sama beberapa stafnya, ada Pak Ferry, ada Mbak Laras, masih muda-muda, tetapi luar biasa, mereka pun dipercaya untuk memegang posisi yang penting di dalam manajemennya perusahaannya Food Station itu. Bahkan sempat salah satu stafnya itu yang Mbak Laras ya masuk dan menunjukkan bahwa dia barusan melakukan dealing dengan supplier beras dari Sulawesi yang nilainya fantastis buat saya, berapa puluh miliar waktu itu. Dan itu dilakukan oleh seorang yang sangat muda sekali. Saya nggak tahu Mbak Laras usia berapa ya, tapi saya rasa muda sekali, dia millennials, dan itu adalah kesempatan yang saya sempat sampaikan ke Laras, bahwa nggak semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengambil keputusan sebesar ini. Itu pun terjadi dalam awal karir saya dulu, Mas Bisma. Jadi awal karir kita dulu, saya pun juga diberi kesempatan yang sama seperti itu oleh orang tua saya. Jadi lakukan apa yang sekiranya kita pandang itu baik dan benar. Nah, hal-hal ini semua yang akan menjadi dasar perubahan bagi kemajuan industri penggilingan padi. Yang mana nanti kalau misalnya semakin banyak muda-mudi yang masuk dengan semangat yang baru, saya rasa kita akan bisa segera mengejar ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara tetangga. Problemnya yaitu kita dari sisi manajemennya kita harus perbaiki, dari fasilitas produksinya kita harus perbaiki. Nah, ya saya rasa yang seperti tadi saya sebutkan, di tempatnya Pak Arief sudah jadi contoh yang baik. Kita siapkan karpet merah, teman-teman adik-adik dari millennials masuk di industrinya kita pasti bisa kejar tetangga-tetangga, negara-negara tetangga kita lah. Saya rasa itu. Oke. Siap, Hendra. Terima kasih. Ini ada lanjutan pertanyaan, kita selingin dulu ya, mungkin untuk Food Station. Ini mau nanya nih dari Mas Ahmad Marendes, dia bilang, apa sih perbedaan dengan Bulog nih Food Station, dan apa tidak tumpang tindih dalam kebijakan? Oh, sebelumnya saya mau nyapa dulu nih, ternyata ada Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Agrobisnis Rumah Millennials, Mas Adit. Halo, Mas Adit. Halo, Mas Wisma. Baru masuk. Baru pulang, Mas. Ya, nggak apa-apa. Ini boleh nanti habis ini, Mas Adit. Mas Adit kayaknya boleh ini ya, boleh lanjutin pertanyaan ya habis ini ya. Training di chat untuk teman-teman dua narasumber kita. Oke, boleh Pak Arief. Speakernya masih mati kayaknya Pak Arief ya. Maaf, izinkan saya menyapa. Halo Mas Adit, salam kenal. Tuh ada Haji Nelis dari Ngawi juga ada di pendopo olahraga.
Kemudian dari teman-teman dari Kemenko Perekonomian, ada beberapa nih industri perberasan, kemudian kalau kita lihat yang join termasuk dari Kadin, ada hadir semua di sini Mas Bisma. Jadi izin menjawab pertanyaan Pak Ahmad Mahendra, apakah Pak Ahmad Marendes, apakah perbedaan dengan Bulog? Kalau Bulog itu skopnya nasional saat ini, dan memang satu-satunya BUMN pangan yang memang ditugaskan untuk boleh mengimpor dan mempunyai 90 kompleks pergudangan. Ya. Tugasnya lebih berat lah daripada food station. Tapi untuk di Jakarta sendiri kita semua berkolaborasi. Artinya dengan teman-teman Perpadi, kita semua berkolaborasi. Jadi tidak ada tumpang tindih. Dan misalnya untuk harga yang tiba-tiba naik di atas 10%, kemudian lebih dari 1 minggu, itu biasanya teman-teman Bulog bekerjasama dengan Food Station untuk daerah Jakarta, Pasar Induk Beras Cipinang untuk melakukan KPSA. Jadi dulu namanya operasi pasar. Ya, kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Anita, apakah harga beras murni dipengaruhi oleh kekuatan supply and demand? Setahu saya sampai hari ini supply and demand teori masih juga belum ada yang merubah gitu ya. Artinya pada saat short supply ya pasti harganya akan naik gitu ya. Tapi kadang-kadang apabila HPP-nya, harga pokok produksinya tinggi, supply-nya banyak, harga pun juga bisa bergerak naik. Jadi kalau ditanya supply and demand teori apakah masih? Tapi kita juga tergantung. Dalam penghitungan HPP ini sangat berpengaruh. Misal harga bibit, harga pupuk. Kalau Pak Hendra lebih paham lagi tuh, misalnya rendemen. Kalau rendemennya 60% seperti apa? Kalau tiba-tiba banyak wereng, kemudian produktivitasnya rendah, harga pasti akan bergerak naik karena supply-nya juga terbatas. Jadi kesempatan kita milenial, anak-anak muda, ya kita ini besok yang menggantikan senior-senior kita gitu ya. Ini di sini ada Pak Tarto Alimuso, beliau hidupnya di pertanian udah 35 tahun lebih. Beliau pasti Pak Burhan gitu ya. Beliau akan bangga sekali kalau yang masuk ke dunia pertanian termasuk perberasan adalah anak-anak muda. Jadi beliau nanti kalau pensiun itu senang gitu ngelihat anak-anak muda tuh bisa kreatif ya. Mestinya pasti berbeda sama kita-kita ini ya. Pastinya berbeda dengan senior-seniornya. Mulai dari pola pikirnya, kemampuan teknologinya, nanti mungkin ada blockchain gitu ya. Banyak sekali yang sebenarnya masih banyak di pertanian yang bisa kita kerjakan. Kalau produktivitasnya misalnya 5-6 ton sehektar, gimana caranya supaya 7? Bisa nggak 8? Bisa nggak ke depan itu lebih tinggi lagi? Apanya sih gitu kan? Bibitnya, apa lahan pertaniannya atau apa gitu. Jadi sebenarnya nggak satu-satunya, tetapi memang supply and demand itu salah satu dari sekian banyak. Ya, termasuk subsidi in-out pupuk dari pemerintah, kemudian bibit yang digunakan, itu sebenarnya kita maunya semuanya harusnya yang bagus gitu. Jadi jangan gambling dengan produk-produk yang memang nggak baik gitu. Kemudian harga gabah tingkat petani anjlok sementara beras di konsumen justru naik. Nah ini sebenarnya di sini salah satu fungsi Perpadi. Jadi kalau diskusi dengan Pak Tarto sebagai ketua, Pak Burhan, Sekjen, Mas Pak Hendratan, Pak Haji Nelis, teman-teman di Perpadi, ini yang kita harus jaga gitu. Jadi bukan kebanggaan kita menekan petani sehingga petani tidak bisa menjual dengan harga yang baik. Nilai tukar NTP-nya rendah gitu ya, di bawah 100 atau di bawah 102. Itu kita itu nggak boleh seperti itu, terutama di Jakarta. Kalau di Jakarta itu tugas kita, ya, Pak Gubernur meminta kita menjaga harga di sentra produksi sehingga kita beli dengan harga yang baik, walaupun harga pokok, harga pembelian pemerintah itu misalnya 4.200, 4.250, Food Station biasanya kalau beli angkanya bisa 46. Ini Mas Bisma bisa cerita juga tuh, Pak Haji Nelis, kita kalau beli gabah mungkin harganya 46, 48, sampai ke 5.000 gitu ya. Nah, kita justru ingin mengangkat itu semua, tetapi dengan efisiensi yang ada, dengan
kecermatan kita bekerja, profesionalisme kita, itu sehingga harga beras itu masih bisa nggak nyundul HET gitu, harga eceran tertinggi. Kemudian bagaimana langkah cepat merevitalisasi penggilingan padi? Wah, nanti Pak Tarto boleh juga cerita sedikit tuh, bagaimana beliau memperjuangkan KUR kepada pemerintah, meminta Himbara, himpunan bank-bank negara itu membantu penggiling padi kecil sehingga bisa menaikkan productivity, ya kan, dengan membeli teknologi ya yang baik sehingga kualitas gabahnya atau padinya, kualitas nanti gabah kering gilingnya itu nanti bisa lebih baik gitu. Sampai harusnya bisa sampai ke pecah kulit, bisa sampai ke kalau kita bilang apa glosor gitu ya. Mungkin nanti akan sampai ada color sorternya, teknologinya ya, sehingga mereka bisa lebih punya margin yang baik. Berapa konsumsi beras per tahun gitu ya? Kenapa import? Ada beras-beras yang memang nggak ada diproduksi di Indonesia, yang memang harus diimpor. Itu biasanya untuk konsumsi hotel. Nah, kalau kita makan nasi kebuli, beras basmati, memang belum diproduksi di Indonesia, tapi beberapa varietas yang bisa dikembangkan di Indonesia sudah mulai, seperti Tarabas, Japonica, walaupun economic scale-nya belum masuk. Ya. Kemudian kenapa penggiling padi di pedesaan banyak tutupnya itu tadi. Jadi ini eranya disruption gitu ya. Siapa-siapa yang tidak merubah dirinya ya hari ini itu akan hilang. Nah, ini makanya peran kita semua ya, terutama di Perpadi memberikan motivasi, stimulus-stimulus, bukan cuma hanya itu, kita terlibat langsung di sana. Karena kalau enggak, ini akan hilang dengan sendirinya. Enggak cuma beras lah, semua bisnis yang kita tidak bisa membuat keep innovating gitu ya, nggak bisa membuat perubahan-perubahan besar dan mengikuti perkembangan zaman. Hari ini kalau kita nggak bisa pakai Zoom, terus meetingnya pakai apa, gitu kan? Siapa yang tidak ikut dalam perubahan ini akan hilang dengan sendirinya. Itu saya menyadu dari Prof. Renat Kasali ya dalam bukunya Disruption itu. Jadi mari kita berubah secepatnya, gitu. Kemudian konsumsi beras per tahun itu berapa? Setahun itu kurang lebih 30 sampai dengan 35 juta. Itu orang untuk Indonesia. Kenapa masih import? Nah, sebenarnya importnya cuma 2 juta itu sebenarnya nothing ya. Harusnya nanti ke depan ya. Itu kita 2 juta itu ekivalen dengan berapa sih gitu. Kalau sehektar misalnya 5 sampai 6 ton, kita cuma perlu 500.000 sampai 600.000 hektar lagi. Yang itu sebenarnya bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Jadi tergantung tanda kutip political will dari kita semua, ya. Kemudian kalau diskusi dengan Pak Tarto, BUMN itu sebenarnya masih punya juga lahan-lahan yang tidak produktif, masih bisa dikerjakan juga gitu. Ada beberapa yang punya jumlahnya itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu hektar gitu. Dan itu kalau misalnya benar-benar dikelola dengan baik, ya, atau kita misalnya replanting, ya itu sebenarnya bisa untuk produk-produk pertanian. Nah ini tergantung kejelian kita semua. Nah kita berdoa dengan semoga ada teman-teman dari Kemenko Perekonomian, teman Kementan yang ada di sini, memang tugas kita sama-sama. Jadi nggak keren juga sih import sebenarnya, gitu. Orang cuma sedikit kok, 2 juta ton itu nggak banyak Pak Indratan, gitu. Dan Pak Tarto juga pernah melakukannya, gitu ya. Artinya productivity, gitu. Itu menjadi kunci. Mungkin sambil berjalan, Mas Bisma, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Boleh nih, mau kasih ini, untuk Mas Adit, mungkin ada pertanyaan kan nih, buat Pak Arief sama Pak Endratan. Oke, Mas Bisma. Sebelumnya terima kasih buat Pak Arief, Pak Hendra, Mas Bisma, khususnya Mas Iftikar yang menggantikan ini ya, posisi ganti pemain kita malam hari ini. Karena suatu hal, mungkin pertanyaan boleh untuk ini, boleh untuk Pak Hendra, boleh untuk Pak Arief, yang memang keduanya berkecimpung dalam bisnis sektor pertanian, khususnya padi. Pak Arief dan melakukan analisis resiko bahwa apa ya namanya ya,
ke depan itu teman-teman petani itu enggan untuk menanam padi. Mengapa? Misal dengan analis usaha tani, pendapatan petani padi itu kan relatif nggak tinggi ya Pak ya. Kalau kita bilang dengan komoditi-komoditi hortikultura, komoditi seperti vanili dan lain sebagainya. Kalau pernah saya hitung dengan analis usaha tani, misalnya seorang petani panen dengan rata-rata produktivitas nasional kita 5,5 ton, dikalilah dengan biaya produksi dan biaya kerja mereka sekitar 15 juta, mungkin mereka hanya mendapatkan sekitar 10 juta setiap panennya, kurang lebih 90-120 hari. Artinya petani memiliki pendapatan sekitar 3 jutaan per bulan, Pak. Mungkin dengan produktivitas rata-rata nasional seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini hidup dengan uang 3 juta per bulan rasanya sangat ini Pak ya, sangat ngos-ngosan. Mungkin adakah langkah khusus dari Perpadi, kemudian dari BUMD yang dipimpin oleh Pak Arief untuk kita memperbaiki kondisi di level petani, Pak. Artinya kalau petani hidupnya tidak sejahtera, kan kemungkinan ke depan ada keengganan untuk para petani tersebut untuk tidak menanam komoditas padi. Apakah ada upaya-upaya yang telah didiskusikan saat ini dari berbagai pihak, BUMD, BUMN, kemudian Perpadi sebagai organisasi yang memang concern di bidang pertanian, khususnya komoditi padi, dan lembaga-lembaga eksekutif, kementerian, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian, kedua, kebetulan saya cukup senang keliling-keliling Indonesia, biasanya Pak ke desa-desa untuk ketemu dengan para petani di berbagai wilayah. Sering sekali kami melihat teman-teman itu enggan menggunakan yang namanya pupuk non-subsidi ya Pak ya. Karena kan kita mungkin semua sama-sama mengetahui kalau RDKK di total di Indonesia, kebutuhan pupuk di dalam negeri itu mungkin lebih dari 10 juta ton per tahunnya. Sedangkan kan pemerintah hanya mampu mensubsidi sekitar 30 triliun. Mungkin saat ini turun sekitar 28 triliunan seperti itu. Nah, tentu ada gap nih, pemerintah hanya mampu mensubsidi sekitar 8 jutaan ton, sedangkan kebutuhan pupuk di dalam negeri itu cukup tinggi, 10 juta ton lebih. Nah, dengan kekurangan pupuk yang selama ini terjadi, kemudian sebenarnya beberapa BUMN telah menyediakan pupuk-pupuk non-subsidi, cuman kami sering sekali melihat bahwa para petani ini belum mau menggunakan pupuk-pupuk non-subsidi karena beberapa hal, misal harga yang tinggi, kemudian belum tahu informasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin mohon masukan dan kemudian pendapat dari Pak Arief dan Pak Hendra yang memang berkecimpung di dunia padi, pertanian khusus komoditi padi. Adakah upaya-upaya juga yang telah dilakukan? Apakah memang tata kelola pupuk subsidi ini seperti ini aja modelnya, ataukah ada idea baru? Seperti apa sih kira-kira yang program atau langkah strategis yang harus kita lakukan, kita perbaiki agar satu, produktivitinya meningkat, nggak hanya 5,5 ton per hektar. Kalau bisa kita seperti negara-negara tetangga kita, udah bisa 8 sampai 10 ton per hektarnya. Ataukah memang ya udah uang subsidi ini cabut aja, kita subsidi untuk harga belinya, mungkin harga beli gabahnya yang selama ini 4.000 sampai 5.000 bisa sampai 7.000 sampai 8.000. Kira-kira itu sih pertanyaan dari saya Mas Bisma kepada Pak Hendra dan Pak Arief. Oke, boleh. Siapa yang mau jawab duluan? Pak Arief atau Pak Hendra? Pak Hendra. Kita kasih kesempatan. Oke, saya akan coba jawab ya. Saya rasa mungkin Pak Arief juga mungkin nantinya setuju ya. Tapi mohon Pak Arief kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan atau diralat ya. Saya rasa jawaban dari tadi yang ditanyakan oleh Mas Adit ya, itu mungkin jawabannya cukup satu.
Jadi kalau kita ngomong tadi masalah pupuk, pupuk ini manajemennya kita melihat sudah semakin lama semakin baik. Jadi pemerintah melalui Kementan, kemudian disalurkan melalui BUMN atau BUMD pupuk ya. Itu manajemen yang ada memang sekarang memang jauh lebih baik daripada dulu, Mas. Kenapa mereka itu pendapatannya rendah? Kenapa mereka tidak mau menggunakan pupuk non subsidi? Ya, saya mungkin di sini juga akan ngomong ya, pupuk non subsidi dengan pupuk subsidi, memang pupuk harga murah dari subsidi. Ya. Pupuk non subsidi itu sebenarnya memiliki kelebihan. Jadi ya itu mungkin barangnya pasti kualitasnya lebih baik, lebih premium karena mereka menjual tanpa subsidi. Kalau mereka jual barang yang sama dengan produk subsidi, mereka pasti tidak akan bisa bersaing dong, tidak akan laku pupuknya. Jadi produsen-produsen pupuk non subsidi, mereka pasti memproduksi pupuk yang kualitasnya lebih baik daripada pupuk subsidi. Itu wajar lah, itu fair ya. Tetapi ya memang tidak akan menjadi pilihan favorit bagi petani karena harganya yang tinggi. Nah, ini relasinya sebetulnya semuanya sama. Karena apa? Petaninya kita ini nggak kuat permodalannya. Nggak cukup permodalannya. Karena apa? Karena pertanyaan yang pertama dari Mas Adit tadi, mereka pendapatannya rendah. Gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya di Perpadi, sebetulnya mirip dengan apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief tadi di slide-slide-nya ya. Mungkin tadi Mas Adit masih belum datang ya. Jadi baik Perpadi, banyak anggota Perpadi dan juga Food Station, kita melakukan kemitraan dengan petani. Jadi seperti yang tadi Pak Arief jelaskan di slide-nya tentang bagaimana Food Station itu menanam bawang di Temanggung, membantu para petani yang menanam bawang itu untuk mencapai randemen sawah yang lebih tinggi yang awalnya hanya dari berapa ton per hektar menjadi sampai yang terbaiknya 5 ton lebih per hektar kan. Nah, itu juga kita lakukan di Perpadi. Kendala, kalau kita ngomong kendala petani yang pendapatannya rendah, itu sebetulnya bukan di harga jualnya, Mas Adit. Itu lebih ke luas lahan yang dikelola oleh petani kita. Jadi, kalau kita ngomong rata-rata petani Indonesia, itu mungkin kepemilikan lahan sawahnya kecil sekali. Ya. Saya nggak tahu persis, kalau nggak salah ingat saya, per petani Indonesia itu hanya mempunyai luas sawah sekitar 2.000 atau 3.000 meter per petani ya, per keluarga petani. Nah itu bahkan lebih sedikit daripada yang tadi Mas Adit sampaikan. Kalau kita ngomong 2.000-3.000 meter ya, berarti dengan rata-rata produktivitas Indonesia yang 5 ton sekian, berarti kan itu cuma menghasilkan sekitar 1 ton setengah padi dengan harga padi yang misalnya 5.000 kita bilang ya. Ya berarti kan pendapatannya hanya berapa? 7,5 juta itu. Itu kecil sekali, Mas. Tapi kalau kita ngomong, kalau kita mau meningkatkan kesejahteraannya petani, ya satu-satunya cara adalah para petani itu harus bermitra. Mereka harus bermitra dengan kita, dengan Food Station, dengan Perpadi, dengan penggilingan-penggilingan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi contohnya seperti yang saya lakukan di Jombang ya. Saya bermitra dengan petani di sekitar penggilingannya saya. Yang mereka rata-rata satu petani hanya punya sepetak, 2 petak sawah yang berarti luasannya hanya 1.000 meter lebih, 1.400 meter, 2.800 meter. Nah, itu saya gabungkan. Jadi lahan sawahnya mereka jadi besar. Jadi mungkin saya kumpulkan satu petaknya jadi 2,5 hektar, 3 hektar. Nah, itu bisa kita kelola
dengan baik, kita menggunakan mungkin teknologi yang baik, kita menggunakan pola tanam yang baik, kita menggunakan alat-alat pertanian yang modern, sehingga biaya tanam, biaya perawatan lahan, biaya panen, semuanya bisa kita tekan. Nah, itu baru kita pun juga akan bisa mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dengan kita menggunakan, dengan kita melakukan pengelolaan lahan yang baik, dengan kita menggunakan pola tanam yang baik dan pupuk yang baik dan bibit yang baik, semuanya produktivitasnya meningkat. Yang saya bisa dapatkan rata-rata di Jombang, yang saya lakukan dengan petani-petani mitra saya, itu kita bisa dapat produktivitas sampai di atas 7 ton per hektar. Bahkan di musim tertentu, itu kita bisa dapatkan lebih dari 9 ton per hektar. Yang rata-rata nasionalnya hanya 5 ton. Nah, ini kita harus gerakkan semua seperti itu. Memang nggak semuanya mau ya. Jadi saya pun juga mengalami banyak permasalahan juga. Jadi ada petani yang mau join dengan kita, ada petani yang masih dia masih kolot ya, masih nggak mau, hanya mau kelola dengan tenaganya dia sendiri, dengan keterbatasan resources-nya dia sendiri. Itu yang mungkin harus kita carikan jalan keluarnya. Kalau semuanya sudah bermitra, sudah menjadi satu kesatuan lahan yang besar-besar, itu kita akan jauh lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebetulnya, meningkatkan produktivitasnya padinya kita secara nasional. Gitu. Penggunaan pupuk non subsidi atau penggunaan pupuk subsidi itu nggak akan ada artinya lagi. Karena apa? Banyak juga petani-petani yang tradisional ya, itu menggunakan pupuknya itu juga overdosis ya kita bilang ya. Jadi banyak petaninya saya yang pada awalnya mereka memang benar menggunakan pupuk subsidi, harganya murah. Ya. Tapi 1 hektarnya itu penggunaan pupuknya itu bisa mencapai hampir 900 kilo. Nah, pada saat mereka sudah bermitra dengan kita rubah pola tanamnya, kita rubah pemeliharaan lahan sebelum tanamnya, kita rubah teknologi tanamnya, itu kita bisa menggunakan pupuk, itu kita bisa tekan penggunaannya sampai 400 kg per hektar. Dan hasilnya lebih bagus loh. Walaupun itu pun juga kita kombinasi dengan pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi jelasnya. Nah, tapi penggunaan pupuk non-subsidi itu sebetulnya penggunaan pupuk subsidi dan penggunaan pupuk non-subsidi pada saat kita itu sudah menemukan jalan keluar seperti bermitra dan kita menjadikan lahan pertaniannya kita jadi luasan yang lebih luas kepemilikannya, itu tidak akan jadi suatu problem yang krusial lagi. Oke. Itu ini mungkin Mas itu ya. Oke. Ada lagi? Mungkin ini kalau ngomongin pertanian, Mas Bisma dengan saya, itu kita mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Betul. Buat saya intinya saya ini memang di penggilingan padi, tetapi saya punya passion semuanya. Demikian pula juga dengan teman-teman yang lain, Pak Arif, Pak Jinelis, semuanya kita yang punya passion di sini, kita akan merasakan bahwa bagaimana mengasihkan sebetulnya dunia ini. Dan bagaimana banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melakukan suatu perbaikan supaya kita nggak kalah dari negara-negara tetangga. Nggak hanya dari penggilingannya saja, tetapi bisa dari pertaniannya. Asik loh. Coba aja Mas Bisma pernah kan nyetir bagaimana kita sekarang kalau panen padi itu nggak perlu pakai sabit udahan, kita pakai combine harvester. Keren. Wah, itu enak banget itu, mantep ya. Itu. Kita tanam padi sekarang. Saya pernah
tanam padi yang tradisional pakai tangan ya. Tetapi saya juga pernah mencoba tanam padi pakai transplanter mesin. Wah, itu semuanya mengasihkan buat saya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan sebetulnya, mulai dari hulu sampai hilir. Tadi masalah penggilingan, masalah manajemen penggilingannya, masalah perjualannya, masalah pertaniannya, itu semuanya sangat sangat terbuka untuk bisa kita perbaiki semuanya. Jadi kita pun juga melihat suatu ironi sekarang ini bahwa petani-petaninya kita itu memang tidak bisa mencapai angka kesejahteraan yang baik ya. Ya, tetapi itu semuanya perubahan itu juga dari kita. Saya rasa selama kita mau, itu semuanya masih bisa kita perbaiki dengan cepat, dan saya rasa hasilnya pun juga nggak akan kalah dari sektor-sektor industri yang lain loh. Jadi kita bergerak di bidang pertanian dan penggilingan padi, bukan katanya nggak ada untungnya di sana. Bukan katanya kita akan selalu menjadi seperti ini, nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa. Saya rasa tidak. Saya rasa di sini kesempatannya kita besar, kita bisa meraih sukses, kita bisa jadi negara yang besar, semuanya awal mulanya ya dari kita. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap nih bro, speaker mau ada 2 pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Ada 2 pertanyaan lagi. Singkat nih. Aja. Ya, yang belum terjawab mungkin bisa dijawab dengan singkat karena mengingat waktu yang sudah lampau batas. Yang pertama dari Ika Wahyuni, selamat malam, mohon izin bertanya Bapak, bagaimanakah peran Perpadi dalam ketahanan pangan sesuai program pembangunan berkelanjutan dan kendala pengelolaan beras selama. Terima kasih. Lalu pertanyaan dari Mas David, pemerintah memiliki program bantuan untuk masyarakat berupa beras miskin atau raskin, atau sekarang yang diganti menjadi beras sejahtera. Sinyalnya. Sebelumnya, oke. Makasih untuk semuanya. Mungkin dijawab dengan singkat, Bapak. Monggo. Pak Arif kali ya. Pak Arif atau Pak Hendra, Pak Arif ya. Nggak apa-apa. Ibu join aja nggak apa-apa, boleh. Ya, ini yang tentang Perpadi mungkin ya. Pertanyaannya ya, Adik Ika Wahyuni ya. Adik Ika Wahyuni menanyakan, jadi peran Perpadi sebetulnya kita punya program yang banyak sekali. Jadi dan di Perpadi ada ketua bidang-bidangnya ya. Setiap ketua bidang punya program masing-masing. Di saya sebagai ketua bidang pengembangan teknologi. Jadi untuk ketahanan pangan, yang bagi saya kita akan berperan itu untuk memperbaiki produktivitas. Tingkat prosesnya kita ini tinggi sekali. Jadi gabah yang kita kelola itu banyak yang hilang sebetulnya dalam proses produksinya. Nah, ini yang saya lakukan di bidang saya adalah saya mencari pengetahuan teknologi yang terbaik dan tercocok untuk industri beras di Indonesia, dan kita akan coba adopsikan itu kepada anggota-anggotanya kita, teknologi yang terbaru. Nah, kita di Perpadi juga melakukan program studi banding, sama seperti Pak Arif tadi di Food Station melakukan wisata edukasi ya Pak ya. Jadi di Perpadi ini kita ada beberapa fasilitas milik anggota yang sudah baik, sudah modern, itu kita buka secara luas sebagai program studi banding. Jadi teman-teman dari penggilingan-penggilingan yang masih kecil atau mesinnya yang masih kurang bagus, produktivitasnya masih rendah, mereka akan kita undang datang ke tempatnya kita, mereka belajar bagaimana mengelola padi itu secara lebih baik supaya tingkat prosesnya semakin lama semakin rendah. Nah, itu yang kita lakukan di bidangnya saya. Selain kita juga ada program-program yang lain ya. Salah satunya itu tadi di slide saya sebetulnya ada foto-foto beberapa teman-teman atau beberapa instansi yang studi banding di tempatnya kita. Tapi tadi slide-nya Pak Arif pun juga sudah mewakili juga bagus, lebih bagus malah. Kendala pengelolaan beras selama pandemi ini saya rasa nggak terlalu banyak kendala ya. Jadi untungnya pandemi ini kemarin terjadi di bulan 2 bulan 3 yang kita ini masuk ke dalam ini masa panen raya. Jadi
demand yang sedemikian besar itu tercukupi karena kita ini sedang dalam musim panen raya ya. Nah, tetapi yang perlu kita siapkan sebetulnya apabila pandemi ini nanti berlangsung sangat jauh, misalnya lebih lama dari yang kita perkirakan. Nah, ini kita pun juga pasti akan bekerja sama dengan produsen-produsen semua yang lain yang tergabung dalam Perpadi untuk kita semuanya pasti mempunyai suatu stok yang aman. Tetapi ada di titik tertentu, di bulan tertentu yang kita sudah melewati panen kedua yang tadi yang cukup besar tapi nggak sebesar yang panen pertama. Nah, itu pasti kita akan mempunyai saran-saran ke pemerintah untuk menjaga stok nasionalnya ya. Jadi sampai saat ini tidak ada kendala yang cukup berat. Siap. Oke, cukup itu ya. Jawaban atas pertanyaan adik ini. Ya. Ini mengingat waktu, udah diingetin sama moderator. Ini kita mau foto bareng dulu, bisa boleh videonya dihidupin semua nggak ya, teman-teman? Dihidupin semua. Dihidupin aja semua videonya. Kita mau foto bareng-bareng nih. Halo, teman-teman. Udah di-on-in semua videonya. Oke, kita foto ya. Nah, kita foto ya. Oke, dari aku ya yang ngambil ininya fotonya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Jempolnya ke depan dong, Pak. Oke, sekali lagi ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Silakan Kak Bisma di closing. Oke, boleh nih ngomongin pertanian beras. Waduh, bener-bener nggak ada habis. Ini waktu aja bener-bener nggak cukup nih. Udah hampir bisa dibilang udah hampir 1,5 jam kita ngobrol di sini. Sebelumnya terima kasih banget nih buat Ko Hendra, Pak Arif, teman-teman dari Perpadi, ada Pak Ketum Perpadi, Pak Sutarto Alimuso, ada Pak Sekjen Perpadi, Pak Burhan, ada Ketua Bidang juga nih, organisasi ya. Wow, Pak Nelly Sugidi, Juragan Berasnya Ngawi. Wow, mantap. Haji Charmin, terima kasih Pak Haji. Teman-teman, Iftikar, siapa ini Mas Muhammad Ismail juga terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ini banyak sekali nih. Mas Adit, luar biasa. Pertanyaannya panjang banget ya. Nanti materinya bisa ya. Izin itu ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Boleh. Penasaran loh, nggak bisa tidur. Boleh. Jadi program bantuan pemerintah untuk masyarakat memiliki kualitas yang kurang baik. Kalau kami di Jakarta memastikan malah yang diberikan itu harusnya yang premium gitu. Malahan kita berikan UHT, kita berikan ayam, telur yang kelasnya E+ gitu ya. Tadi programnya udah saya sampaikan di slide kita. Artinya kita semua ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang di bawah. Jadi nggak dibalik mentang-mentang saudara kita nggak punya uang terus diberikan beras yang jelek, itu enggak. Itu kita malah kita kasih yang baik gitu. Dan peralihan ke bantuan pangan non tunai, kita ada kesempatan memberikan beras yang premium ya, bukan beras medium malahan. Kemudian paparannya nanti saya sampaikan ke Mas Bisma, nih ada pertanyaan apa bisa di-download nanti kita berikan. Apa ada kenaikan konsumsi selama PSBB? Wah, ini Pak Hendratan, semua tukang beras nih kita ini nih. Sekarang produksi berapapun itu terserap oleh market. Sampai kita semua ini kewalahan tuh Mas Bisma, Haji Nelly, semua teman-teman di sini produksi. Haji Cartim tuh habis sholat tarawih kayaknya tuh beliau, Pak Kiainya. Jadi semua memproduksi habis gitu ya. Even Hamin 10 Lebaran yang harusnya udah mulai sepi pun hari ini masih kita 24 hours, 3 shift. Betul ya Pak Hendratan ya, kita kerja nggak berhenti. Jadi PSBB ada kenaikan sehingga beras itu bergeser. Dari di penggilingan, di pasar induk itu bergeser ke rumah tangga. Jadi yang biasa stok 5 ton, bisa 10 ton, bisa 15 ton, 15 kilo di rumah tangga itu bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat.
Kemudian berikutnya lagi buat teman-teman milenial sekalian, ini waktunya kita, tadi Pak Hendratan sampaikan bagaimana nikmatnya menggunakan transplanter, menggunakan combine harvester saat panen. Dari bibit besar isinya sampai kuning siap panen, itu mengasihkan sendiri hal yang nggak bisa kita dapetin di mana-mana gitu. Dan kalau nggak percaya dicoba aja. Coba aja sama Pak Hendratan minta 1 hektar kita nanam rame-rame. 1 orang 1 hektar gitu nanam gitu ya. Kalau punya uang lebih 15 juta, titip Pak Hendratan dicarikan tempatnya gitu. Kemudian tadi yang untuk meningkatkan itu salah satunya kontrak farming. Jadi kontrak farming itu artinya kepastian kita membeli ya. Jadi petani yang memproduksi itu perlu kepastian dibeli produknya. Jadi kita kontrak farming, harganya udah kita lock gitu, mau berapa dan berasnya padinya nanti kita ambil gabahnya gitu. Itu sangat membantu. Kemudian nggak hanya melulu petani itu tadi hitungannya Mas Adit tuh hanya satu gitu ya, maksudnya bertani padinya aja enggak. Sebenarnya pada saat yang bersamaan Pak Tarto sebagai ketum Perpadi itu udah menyampaikan bisa berternak yang lain, bisa sapi, bisa ayam, bisa segala macam. Itu menambah income dari teman-teman petani gitu. Jadi nggak hanya melulu padinya aja. Memang luas rata-rata 0,3 sampai 0,5 hektar itu tadi Pak Hendra udah sampaikan. Itu juga kita harusnya membuat corporate farming ini di meeting kita yang terakhir dengan Perpadi. Corporate farming artinya corporate farming itu artinya menggabungkan tadi potensi-potensi teman-teman petani yang kecil-kecil menjadi satu korporasi atau gapoktan-gapoktan bergabung sehingga nanti biaya produksinya bisa lebih baik dan hasilnya lebih baik lagi. Karena kalau kuantitinya, economic scale-nya nggak masuk, kurang lebih begitu. Jadi kita harus ada patokan supaya economic scale-nya masuk. Lagi-lagi bicara mengenai productivity. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Mas Bisma. Kita kayaknya perlu sambung lagi nanti di lain waktu. Dan harusnya nih ada Pak Tarto ahlinya yang bisa ngasih sedikit pencerahan buat kita semua. Nih eyang kita nih sebenarnya nih teman-teman milenial. Berarti setuju nih bakal harus ada sesi 2 ya dari rice mill industry ya. Iya. Nanti kalau fokusnya produksi ada Mbah Tarto nih luar biasa. Beliau bawa mahasiswa Trisakti, mahasiswa ke food station, ke beberapa tempat-tempat tuh sebenarnya sangat menginspirasi kita semua tuh Mas Bisma. Siap. Mas Bisma, sedikit aja Mas Bisma. Boleh, mungkin kira-kira 1 menit Pak Tarto, boleh? Boleh. Sebelum kita kolonial ini. Kolonial ya. Kolonial. Generasi kolonial. Ya, Pak Ketum. Iya, saya mendengar diskusi ini dan membaca pertanyaan-pertanyaan. Saya mengapresiasi yang luar biasa kepada generasi milenial ini. Tampaknya punya perhatian terhadap dunia pertanian. Jadi saya selaku generasi kolonial tentunya yang lama bekerja di pertanian sangat menyambut baik. Yang kedua, problema kita ini adalah negara kepulauan yang memiliki persoalan kesenjangan waktu dan tempat dalam rangka produksi beras. Jadi kalau bicara beras pasti panjang. Saya kira ini yang kedua. Yang ketiga, peluang bisnis pangan, khususnya beras, ini luar biasa. Tadi sudah disinggung, Pak Arief dan Pak Hendra tadi sudah memberikan masukan yang luar biasa, pertanyaannya beberapa teman itu juga luar biasa, luar baiknya. Dan bahkan dalam waktu 2 bulan ini, mungkin saya sudah mengikuti lebih dari 20 kali pertemuan yang mirip seperti ini. Diskusi-diskusi seperti ini. Dan bahkan tadi ada yang menanyakan adakah grup, memang kita punya grup juga khusus yang hari ini pun mungkin ribuan WA kita diskusi khusus beras hari ini. Khusus bagaimana kita meningkatkan produksi beras. Jadi kaitannya tadi saya membaca apa yang
juga ditulis, termasuk masalah subsidi dan sebagainya. Diskusinya ini pasti panjang. Apalagi kalau kita bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani yang notabene kurang dari 0,5 hektar rata-rata. Berapapun tidak akan mengejar UMR kalau kita tidak melakukan satu terobosan. Nah, tadi sudah disinggung, terobosannya harus kemitraan, corporate farming, dengan mix farming yang harus dikembangkan. Saya kira ini yang saya sekali lagi menyambut baik generasi milenial, dan saya pun akan mengikuti kalau diundang tentunya, meskipun kolonial tadi kan, karena jangan sampai kita tidak memberikan yang terbaik pada generasi yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sampai di penghujung acara dari Rice Mill Industri in Indonesia. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu untuk para pembicara, Pak Hidratan, Pak Arif, moderator kita, Mas Adit, dan juga Mas Iftikar, dan juga teman-teman nih, teman-teman Perpadi. Ini siapa aja nih yang belum disebut satu-satu, mungkin tiba-tiba ada teman-teman lagi. Wow, dari Total Solution juga ada ya. Mbak Marinda, Mbak Mas Handayani, Mr. TA. Oh, ada Jenglina Yunita ternyata. Oke, Momi Putih, Vi, dan semuanya teman-teman. Terima kasih ya Mas Fadli, Mas Hari, Mas Mike, Mbak Anita, Mas Redi, Mas Darto, Mas Alfa, Mas Ahmad Marendes, Nurhidat Setia Budi, Budi Adisukani. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa follow IG-nya dari Rumah Millennials, dan abis ini bakal kita share bahan-bahannya ya. Pak Hendra, boleh ya sama Pak Arif ya? Boleh, Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Oke. Sekian, terima kasih. Kita tutup bareng-bareng. Sama-sama mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh.